Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama Bu Faiza. Semoga kalian sehat selalu. Dan yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kalian tentu sudah tahu bahwasanya agama merupakan pondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah sholat sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keimanan. Kemudian, zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, zikir dapat menenangkan hati. Anak-anakku semuanya, Islam ibarat sebuah bangunan. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat adalah pondasi dasar dan utama, yaitu meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian yang kedua adalah sholat. Sholat itu merupakan tiang agama, penegak utama yang menopang bangunan dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang ketiga adalah dakwah, di mana dakwah itu adalah atapnya. Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis, sholat itu adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Anak-anakku sekalian, apa sih makna sholat itu? Secara bahasa, sholat berarti berdoa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu sholla, yang merupakan turunan dari kata yusolli atau salatan. Sementara menurut istilah, sholat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Kemudian apa sih dalil tentang perintah sholat? Dalam Quran Surat Al-Ankabut, Juz 29 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama sholat fardu, kemudian yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat fardu dibagi menjadi dua. Yang pertama fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf dan tidak boleh ditinggalkan atau diwakilkan. Kemudian fardu kifayah adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf yang telah dianggap cukup atau sah meskipun dikerjakan oleh sebagian orang saja atau satu orang, jika tidak maka menimbulkan dosa. Kemudian sholat sunnah dibagi menjadi dua, sunnah muakkad. Sunnah muakkad yaitu sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkannya. Kemudian sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunat yang tidak dikuatkan atau kadang dikerjakan Rasulullah SAW dan kadang tidak dikerjakan. Kenapa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Jika sholat dilaksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar.
Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap dirinya sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, semoga penjelasan dari Ibu Guru bisa kalian tangkap dengan jelas ya. Kemudian kita lanjut ke apa sih makna zikir itu? Zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Dalil tentang perintah berzikir. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Cara berzikir yang pertama adalah zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Kemudian yang kedua adalah zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Kemudian yang ketiga adalah mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Kemudian, apa saja hikmah melaksanakan sholat dan zikir? Yang pertama adalah tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Melatih hidup disiplin dan taat aturan peraturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Kemudian yang kelima adalah membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kita lanjut bagaimana cara mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Kemudian yang keempat, jangan menunda sholat dan malas berzikir. Dan yang kelima, niat yang tulus. Yang keenam, lakukan sholat berjamaah. Kemudian yang ketujuh, berteman dengan orang yang rajin sholat. Dan yang terakhir adalah banyak membaca buku keislaman. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.